Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kelebihan majelis yang Bapak Ibu hadir saat ini mungkin ketimbang majelis-majelis lain. Ya. Maka saya minta tolong kepada Bapak Ibu, khususnya para ibu jamaah, andaikan ada lagi pengajian minggu kedua milik Majelis Al-Mahabbah, tolong datang. Apa perbedaannya? Mohon maaf, mungkin majelis lain yang sifatnya sama, ya, yang memang audiensnya emak-emak, nenek-nenek lah terutama, gitu. Memang nenek-nenek kan? Gak mungkin orang bilang gadis, begitu kan? Nah, bagaimana? Mungkin zikir tanpa ada kenikmatan syahdunya berselawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa musallian ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazan idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna ikhlasan niyati lillahi ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu, segenap pengurus Masjid Al-Hikmah Jalan Kiwi, kemudian wabil khusus ya sebagai ketua dari Majelis Zikir Al-Mahabbah, Majelis Zikir Salat Al-Mahabbah, guru kita bersama Al-Ustadz Humaini Hamyar. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, Allah berikan apa yang beliau hajatkan, Allah kabulkan apa yang beliau inginkan, dan moga-moga majelis ini yang dipimpin oleh beliau ada sampai nanti hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Begitu juga segenap pengurus, ada Ustadz Koko Syaputra, Ustadz Ade Kamandan, Ustadz Mukmin, Ustadz Khairul, dan banyak lagi. Tadi ada Ustadz Iqbal Al-Banjari, beliau itu terhitung orang tua saya. Ustadz Iqbal Al-Banjari dari kecil saya diasuh oleh beliau. Andaikan tanpa beliau mungkin kita tak kenal, Bu. Andaikan tanpa beliau saya mungkin tak tahu majelis ini. Andaikan tanpa beliau saya juga tak tahu, kita mungkin tak pernah bertemu. Maka luar biasa sekali yang saat ini tengah berjalan ke Tanah Karo dalam lanjutan dakwah binaan kepada para mu'allaf. Kemudian juga ada hadir bersama kita Dr. Andes Mahmudin Sirait. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya. Allah berikan beliau apa yang beliau inginkan. Allah tetapkan beliau kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dalam berdakwah, amin ya rabbal alamin. Kemudian juga yang kita muliakan bersama guru kita, ayahanda kita daripada cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al Habib Azhar Al Idrus. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya. Allah berikan kita berkah dari perjalanan yang beliau lakukan. Allah berikan majelis ini berkah dengan kedatangan cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mungkin kami saat ini bertemu dengan cucu Nabimu, namun besok kumpulkan kami bersama dengan kakeknya ya Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Begitu juga para ustaz lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada Ustaz Halim Panjaitan, cuma ada yang kurang nih. Gondrong mana? Oh, Ustaz Bukhari sakit ya. Nah, padahal sudah saya siapkan untuk ini. Nah, ya Allah. Nah, semoga Allah. Saya lihat memang statusnya sampingnya ada obat. Nah, gitu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan pada beliau. Amin ya rabbal. Ini sampai jam berapa tadi? Ya. Main kan ada. Ini model-model main kan. Saya mau nanya, jam di kita ada berapa, Pak BKM? Setengah 11. Oh, cuman belakang sama depan, samping. Alhamdulillah. Pernah ada beberapa kali kita ngisi pengajian, jam itu di depan. Ya. Jadi baru kajian 10-20 menit, jemaah tatapannya bukan kawat. Kejam aja. Jadi saya takut kali ini kalau tatapannya. Jadi insya Allah udah saya tandai samping sama belakang. Nah, jadi kalau nengok HP pasti nengok jam lah itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ini begini ya, ini saya minta agak nyender sedikit lah ya. Jadi begini, saya agak capek soalnya. Pagi tadi langsung kejaksaan, habis itu anak saya baru lahir. Ya, alhamdulillah. Udah nggak apa, gini aja. Ya, jadi minta doanya kepada para tuan guru, bapak ibu sekalian, moga-moga ya anak saya kelaminnya laki-laki, moga-moga Allah jadikan dia hamba Allah yang taat. Harapan saya moga-moga dia juga menjadi ulama. Ya, ini ya Rabbal Alamin. Banyak kali cuciannya. Ya. Capek saya betul. Barulah saya terbayang, ternyata nikah itu cuma bukan pikirannya cuma apa? Jangan cuma bikin anak. Ya, juga sanggup ngurus anak begitu. Ya, habis nyentek nangis kan dia, maka disusui kan gitu. Udah, habis susui bukannya tidur. Beol. Buka lagi bedongnya, buka lagi pokoknya. Udah, habis dan dibersihkan, nangis lagi, nyentek lagi. Selesai nyentek bukan tidur, beol lagi, sampai 5 kali. Ya Allah, barulah saya nyadar, ini saya memang capek. Cuman saya mikir bagaimana dulu orang tua saya, bagaimana dulu ayah, bagaimana dulu mak saya. Begitulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepada para orang-orang tua semuanya. Allah jadikan mereka hamba-hambanya yang besok bisa mendapatkan kenikmatan surga. Allah jadikan juga anak keturunan kita menjadi hamba Allah yang soleh solehah, bukan yang membuat kita masuk ke neraka, melainkan dia yang menolong kita di dalam surga. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kelebihan majelis yang Bapak Ibu hadir saat ini mungkin ketimbang majelis-majelis lain. Ya. Maka saya minta tolong kepada Bapak Ibu, khususnya para ibu jamaah, andaikan ada lagi pengajian minggu kedua milik majelis Al-Mahabbah, tolong datang. Apa perbedaannya? Mohon maaf, mungkin majelis lain yang sifatnya sama, ya, yang memang audiensnya mak-mak, nenek-nenek lah terutama, gitu. Memang nenek-nenek kan? Gak mungkin orang bilang gadis, begitu kan? Nah, bagaimana? Mungkin zikir tanpa ada kenikmatan syahdunya berselawat. Baru kita mikir, tadi ibu ikut maulid kan gitu kan, membaca selawat. Emang kelebihannya apa? Apa kelebihannya? Ibadah ya, begini. Ada ibadah itu ketika Allah perintahkan, tidak ada dalil yang mengatakan Allah juga melakukannya. Coba lihat tentang masalah sholat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sholat, silahkan tunjukkan mana dalil atau ayat atau hadis yang menunjukkan Allah juga sholat. Ketika Allah memerintahkan puasa, mana dalil yang menyatakan Allah puasa? Namun ada satu amal yang Allah perintahkan dan Allah juga melakukannya. Apa itu? Sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ayatnya? Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi sallu alaihi wasallam taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu, kata Allah, selawatlah kalian alaihi kepadanya. Nah, oleh karena besarnya perintah selawat ini, kalau kita buka dalam kitab Jawharatut Tauhid syarahnya ya, yang ditulis oleh Al-Imam ya Al-Allamah Asy-Syaikh Ibrahim Al-Baijuri, kemudian juga bisa baca dalam kitab Hasyiah Ad-Dasuqi, bisa juga baca dalam kitab Al-Majalis Sunniyah. Kalau mau dikelompokkan, kitabnya ada hampir 160 kitab. Dijelaskan di situ tentang satu penjelasan yang dijelaskan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal, salah seorang ulama mujtahid 4. Yang dijelaskan oleh beliau begini, amalani, ada 2 amal. Iza amilal insan, ketika orang tadi mengamalkan 2 amal ini, aqbalallahu, Allah terima amalnya, yukhlis aulam yukhlis, ikhlas nggak ikhlas, khusyuk nggak khusyuk, Allah terima amalnya. Oh, kalau begitu sholat, oh sholat kita belum diterima amal. Sholat kita itu pahalanya bagaimana? Pahalanya tergantung khusyuk. Ibu misalkan sholat subuh tadi atau sholat zuhur,
itu menggugurkan kewajiban. Adapun urusan pahala tergantung khusyuknya ibu. Kalau rakaat pertama udah jalan-jalan ke pantai, rakaat kedua udah tembak umroh, cepat kali. Ya. Rakaat kedua tembak umroh, rakaat ketiga entah kemana-mana. Maka bagaimana dihitung khusyuknya? Khusyuknya cuma waktu niat, pahala cuma niat. Khusyuknya waktu salam, pahala cuma salam. Begitulah seterusnya. Itu sholat. Kalau begitu mending aku nggak sholat, lebih parah. Ya, pahala tak dapat, azab kena. Nah, maka bagaimana? Kira-kira dua amal ini saya sebutkan, mau apa enggak? Mau apa enggak? Gampang loh Bu. Mau ya? Yang pertama itu adalah qiraatul Quran. Membaca Al-Quran. Baca Al-Quran, ikhlas nggak ikhlas, khusyuk tak khusyuk, Allah kasih pahala. Kita bikin contoh. Saya sering jogging pagi jam 6. Ya, saya lewat rumah tetangga saya namanya Leman. Saya lewat depan rumah dia, asal jogging. Setiap pagi yang saya lihat, dia juga bangun pagi. Di depan dia itu, di depan rumahnya, dia selalu di depan dia itu ada kopi, mancis sama rokok. Itu aja tiap hari. Kopi, mancis, rokok sama HP. Setiap saya jogging. Nah, pada suatu hari saya heran. Dia kok tumben nggak duduk di depan kok nggak duduk di terasnya, duduk dia di dalam ruang tamu, cuman pintunya terbuka, maka saya masih bisa nampak. Dia duduk, saya lihat dia udah pakai jubah, pakai peci, ada pensil hitam-hitamkannya sedikit jidatnya, biar nampak ahli sujud, gitu. Biar nampak ahli sujud. Ada tasbih dipakainya, bukan tasbih apa, bukan untuk dipakainya berzikir, dipakainya untuk gelang, kan ada kan? Model-model wa'aji baru pulang, ya kan begini dia. Datangnya kemana? Bukan ke masjid, ke warung. Ya, akhirnya apa? Bukan zikir, kompur. Saya tengok begitu. Di depan dia ada meja, ada Quran. Saya heran. Saya tanya adiknya, abangmu kok tumben? Kesambet apa dia hari ini? Kita kan gitu. Kalau ada orang baik kita bilang kesambet. Ya. Kenapa abangmu? Iya Pak Ustadz, tadi pagi habis subuh mertuanya nelpon mau datang. Mertuanya orang taat. Ya, tahu lah Ustadz cuma abang, bukan agak-agak bejat sedikit ya. Nah begitu. Malam tadi setahu masih pasang togel ya. Ini jangan-jangan suami ibu ada yang kayak gitu. Itu yang saya takutnya. Nah, lalu bagaimana? Datanglah mertuanya tadi. Bacalah dia Quran. Pertanyaannya, dia baca Quran ikhlas karena Allah, khusyuk, atau karena mertua? Karena apa? Allah terima amalnya. Allah terima. Satu huruf tetap Allah kasih 10. Bagi orang yang berwudu Allah lipatkan lagi 10. Bagi orang yang dengan wudu Allah lipatkan lagi 10. Bagi orang yang dalam sholat Allah lipatkan 70. Itulah besarnya. Itulah besarnya. Ustaz, aku tak pandai baca Quran. Buka Quran, lihat Al-Quran itu. Melihatnya pun pahala, membacanya pahala, mendengarkannya pahala, melihatnya pahala. Kemudian juga belajar. Karena Nabi bilang khairukum man ta'allamal Quran. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Quran wa 'allamahu dan mengajarkannya. Maka Bapak Ibu kalau mau nanya amal yang baik, bacalah Al-Quran. Yang kedua adalah membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Quran itu butuh kita suci. Maka bagi ibu yang haid, nifas, halangan, tidak boleh membaca Quran. Namun untuk selawat silahkan. Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza nasitum," kalau kalian lupa, "andir'ikum," barang kalian lupa, kalian meletakkan di mana barang kalian tadi, "fasalli alayya," selawatlah kepadaku. Saya tajidun, niscaya engkau akan temukan barang tersebut. Alhamdulillah saya amalkan. Asal lupa barang hilang, saya baca selawat. Nah begitu. Maka saya ijazahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau lupa barang, silahkan. Atau lupa ucapan, atau lupa apa tadi yang aku bilang, ucapkanlah selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dah saya tes dan berhasil. Nggak tahu kalau ibu yang ngetesnya. Nah,
Seperti yang tadi dijelaskan oleh Ustaz Humaini, kan gitu kan, model-model ibu sekarang nih kalau kondangan pakaiannya ada aja sama suami sobek-sobek, betul lah. Maka terkadang yang menarik itu kalau lagi kajian gini menarik wanita itu ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain dari keutamaan tersebut, ada juga, ini lupa saya bilangnya tadi dari awal, Bapak Ibu yang hadir di sini saya ingatkan untuk niat iktikaf. Tadi ada dipandu waktu zikir. Nah, gitu ya. Niat iktikaf. Iktikaf bagi yang belum saya ulangi sekali lagi, niat iktikaf. Niatnya cemana Ustaz? Nawaitul iktikafa sunnatalillahi ta'ala. Sengaja aku niat iktikaf sunnah karena Allah Ta'ala. Begini masalahnya kalau kita nggak niat iktikaf, kita sama-sama duduk Bapak Ibu. Saya duduk, Bapak duduk, Ibu duduk. Cuman gara-gara modal ngucap niat iktikaf tadi, waktu pulang pahala kita beda. Apa dijelaskan oleh Nabi? Man iktakafa, siapa yang iktikaf, ya, ja'alahullah, Allah jadikan ya padanya bainahu wa bainan nar, antara dirinya dengan api neraka Allah jadikan pemisah besok. Pemisahnya apa? Salah satu khonadik, ada 3 parit. Allah cuman parit aja kok. Oh beda, parit kita cuman muat kodok sama gobi. Parit dalam hadis bagaimana? Wa kullu khondakin, setiap satu parit masafatuhu kal khafiqain, panjangnya seperti ujung timur ke ujung barat. Bayangkan cuman modal ucap, Allah jadikan pahala semudah itu. 3. Nah, dalam hadis lain juga dijelaskan oleh Nabi, siapa yang iktikaf ajruhu, pahalanya seperti itqu raqabah, memerdekakan seorang budak. Budak itu kalau diuangkan sekitar bisa sampai 100-200 dinar, alias kalau kita uangkan 120 juta, maka pahala orang iktikaf sama dengan memerdekakan budak, sama dengan menyedekahkan 120 juta tanpa dia sadari. Itulah misalnya. Dalam riwayat lain dijelaskan juga, siapa yang iktikaf, modelnya iktikaf ini bagaimana? Lamanya dia iktikaf seperti onta yang sedang berjalan, atau onta yang tengah menunduk, atau onta yang tengah melangkah. Gini aja, kita kalau melangkah itu lama apa bentar? Ini kan langkah tadi, itu lama apa bentar? Berapa detik itu? 1 detik kan begitu kan? Pahalanya bagaimana? Seperti Jabal Uhud, seperti Gunung Uhud. Itulah. Itu makanya beda orang berilmu dengan orang yang tak berilmu. Dia ngaji dengan tidak ngaji, bentuknya sama, datang ke masjid sama, pakai jilbabnya sama, bajunya sama, naik angkot sama, pulang dari kajian beda pahalanya. Itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, asal masuk masjid niatkan iktikaf. Niatkan iktikaf. Nah, jadi pembahasan iktikaf bukan nunggu Ramadan. Nah, begitu ya. Nah, besarnya pahala selawat. Apakah kita tega meninggalkan majelis selawat? Mungkin kalau punya halangan oke. Tapi halangan yang tidak terlalu penting, apakah kita tega meninggalkan majelis selawat? Besarnya pahala seperti itu. Belum lagi orang yang sering membaca selawat akan dikenal Nabi alias mendapatkan syafaat. Apakah kita tega meninggalkannya? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada waktu hadir di majelis selawat. Saya entah kenapa, entah mulai dari tahun berapa, majelis-majelis di Medan ini, entah kenapa kok saya lihat banyak bukan majelis selawat. Dulu ya, itu saya perhatikan. Padahal kalau kita mulai dari awalnya, yang bawa majelis ke Indonesia itu siapa? Pasti ada bacaan selawatnya dari dulu. Makanya acara-acara pun pasti minimal ada marhabanan kan gitu. Dan itu isinya sholawat minimal. Yang saya herannya, kenapa kok saat ini banyak majelis tapi kosong sholawatnya? Bukan mudah menyambungkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu kitab berjudul Sururul Mukhtar, di situ menyebutkan satu cerita tentang seseorang. Inilah keutamaannya Bapak Ibu sekalian punya guru. Apa itu? Orang ini tadi disuruh oleh gurunya untuk berdakwah ke satu daerah. Ya. Lalu beliau bilang,
karena zaman dulu ya perbekalan pun disiapkan sendiri, tak ada angkutan, tak ada apapun. Dibilangkan oleh gurunya, kau besok kalau udah pergi, persediaan perbekalanmu habis, ucap aja namaku, berdoalah, insya Allah Allah kabulkan. Itu pesan gurunya. Pergilah dia di hari pertama, mulailah perbekalannya habis. Maka dia bilang, dia ucapkan nama gurunya. Kita contohkan Ustaz Humaini yang saat ini menjadi guru kita, ya. Ustaz Humaini bilang, ya Allah dengan berkah namanya turunkan makanan untuk aku. Tak turun. Saya nggak tahu tak turun dari langit, tawar Gojek lewat ngasihkan dia. Zaman dulu nggak ada Gojek setahu saya. Hari kedua perbekalan habis, doanya seperti itu lagi, kabul. Turun. Hari ketiga dia mikir, nama guruku aja yang kusebut kabul, apalagi Asmaul Husna. Mana hebat Asmaul Husna apa nama guru? Asmaul Husna kan gitu kan? Lebih hebat Asmaul Husna. Dia pakailah Asmaul Husna, tap kosong. Kalau taruh jangkrik di situ bunyi. Karena kosong, nggak ada makanan apapun. Hari yang selanjutnya begitu juga, langsung Asmaul Husna kosong. Barulah dia udah mulai lapar karena 2 hari tak makan. Kembali diucapkannya nama gurunya, kemudian dia mintakan kepada Allah turun seketika. Maka ketika dia kembali ke hadapan gurunya, dia bertanya, wahai guruku, apa hebatnya dirimu dengan Asmaul Husna? Ku sebut namamu, hajatku jadi. Tapi ketika langsung Asmaul Husna, kenapa tidak ada yang dikabulkan? Apa dijelaskan oleh gurunya? Ya waladi, wahai anakku, wahai muridku, ketika engkau menyebutkan namaku, aku mendengar. Hatiku bersih, ku mintakan kepada Tuhanku untukmu, seketika dia memberikannya. Ketika engkau menyebutkan namaku, langsung aku mendoakan, ya Allah, muridku di sana membutuhkan hal tersebut, berikanlah dia. Maka Allah bantu. Namun yang jadi masalah, hatimu masih kotor. Kotor ini penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatimu kotor, langsung mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tak dikabulkan, maka tidak bisa. Begitulah luar biasanya seorang guru tersebut. Wabil khusus luar biasanya Nabi Muhammad SAW yang beliau jelaskan dalam hadisnya, siapa yang tak membaca sholawat fi da'watihi, di dalam doanya, tidak membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tak membaca wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, di dalam doanya tak Allah ijabah. Kenapa? Karena salawat itu pendobrak, pendorong pintu Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan apa yang kita hajatkan. Moga-moga dengan majelis yang kita hadiri ini, yang insya Allah kita istiqomah, moga-moga diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang kita inginkan. Amin ya Rabbal